Tanah Angkola adalah tanah yang subur di sebelah selatan Sumatera Utara. Pada tahun 1700-an, masyarakat dari Batak Toba melakukan migrasi ke daerah ini, di mana tanahnya yang subur, udaranya yang sejuk, cocok sebagai tempat pertanian. Tanah Angkola terdiri dari Angkola Jaya atau daerah Torsimicak dan sekitarnya, Angkola Julu daerah Padang Sidimpuan, Batang Toru dan sekitarnya, Angkola Dolok daerah Sipirok, Gunung Tua, dan Sipirok Dolok Hole. Di wilayah yang indah ini berdirilah beberapa kerajaan yang didirikan berdasarkan marga-marga yang migrasi. Di bawah kerajaan Angkola, kepercayaan yang animis, hidup masyarakat penuh dengan tata krama dan bersahaja. Keseharian mereka hidup bertani, berternak, dan berdagang. Cara hidup yang menyembah berhala serta perbudakan merupakan salah satu kehidupan pada masa-masa ini. Tahun 1820-an, daerah Angkola menjadi tempat persinggahan Tuanku Rau dari Padang. Ketika mereka menuju ke utara, mereka melakukan dakwah di daerah ini, sehingga beberapa raja di Angkola menerima ajaran Islam. Pada tahun 1830, seorang penginjil yang bernama Verhoeven masuk ke daerah Mandailing dengan menumpang kapal Belanda yang hendak menuju Mandailing. Di sana Verhoeven mulai menjalankan misi penginjilannya bagi orang-orang yang ada di daerah Mandailing. Horas madihamu. Horas, saudara siapa? Saya bernama Verhoeven. Saya seorang penginjil yang datang dari Belanda. Terus, apa yang hendak kamu lakukan di sini? Begini Bapak dan Ibu sekalian. Kedatangan saya ke sini saya mau memberitakan Injil keselamatan bagi orang yang belum percaya dan belum memiliki agama. Maaf, kami sudah memiliki agama. Jadi pergilah dari sini. Carilah tempat lain. Akhirnya Verhoeven pun pergi dan mencari tempat lain yang bisa ia injili. Namun selama beberapa tahun Verhoeven tidak berhasil menjalankan misi penginjilannya dikarenakan agama Islam telah terlebih dahulu masuk ke daerah itu dan penganutnya pun telah banyak dan telah kuat. Namun salah satu keberhasilan Verhoeven, ia bersama teman penginjilannya telah berhasil mendirikan salah satu gereja daerah Pakantan yang saat ini bernama Gereja GKPA sebagai tanda misi penginjilan daerah Mandailing, tepatnya di daerah Pakantan, serta terdapat juga makam para penginjil dari Belanda di situ. Dan pada tahun 1856 penginjil dari Belanda yang bernama Van Hassel dan beberapa temannya yakni Damerboer, Van Dalen, Benz, dan Koster tiba di Mandailing untuk melanjutkan misi penginjilan mereka, dan mereka pun sepakat untuk berbagi tempat penginjilan. Teman-teman, sekarang kita akan berpencar untuk melakukan perjalanan penginjilan ini. Saya akan berangkat ke Simanosor Lumut. Bagaimana dengan kamu, Damerboer? Kalau saya akan pergi ke daerah Huta Imbaru. Bagaimana dengan kamu, Van Dalen? Kalau saya akan pergi ke Simapilapil. Kalau kamu, Ben? Kalau saya di Bunga Bondar. Kamu, Koster? Kalau saya di Pargarutan. Baiklah,
Semuanya sudah mempunyai tujuan penginjilan. Mari kita beritakan Injil keselamatan ini. Tapi sebaiknya sebelum kita memulai misi penginjilan ini, mari kita berdoa dahulu. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini juga Bapa, kami akan memulai memberitakan Injil keselamatan-Mu. Berkatilah kami Bapa, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa memberitakan Injil keselamatan-Mu, sehingga semakin banyak orang akan terselamatkan dan percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Akhirnya Van Assel dan teman-temannya pun memulai penginjilan di daerah yang telah ditentukan mereka bersama-sama. Pada waktu Van Assel di Simanosor Lumut, Van Assel berjumpa dengan seorang pemuda yang bernama Jacobus Tampubolon dan mengajaknya bersamanya untuk membantunya bercocok tanam. Horas, siapa namamu anak muda? Horas, nama saya Jacobus Tampubolon. Apakah kamu mau ikut denganku? Ikut kemana? Ikutlah denganku anak muda. Aku akan membawamu ke Sipirok untuk bercocok tanam. Akhirnya pemuda yang bernama Jacobus Tampubolon itu pun ikut bersama Van Assel ke Sipirok. Dalam kesehariannya, Van Assel selalu melakukan penginjilan ke setiap masyarakat. Ia juga mengajari para anak muda tentang firman Tuhan. Namun, di saat Van Assel hendak melakukan perjalanan penginjilannya, ia bertemu dengan seorang yang dikenal sebagai raja di kampung itu. Nama raja itu adalah Jumarahot Nasution. Horas. Perkenalkan, nama saya Van Assel dari Belanda. Kenapa kamu bisa ada di kampung ini? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Saya adalah penginjil. Saya mau memberitakan keselamatan bagi orang yang belum percaya dan belum memiliki agama. Terus, apa yang kalian inginkan? Begini Raja, saat ini kami sangat membutuhkan sebidang tanah di kampung ini untuk dijadikan sebagai tempat sekolah dan selebihnya, dan mau membuat perkebunan dan persawahan. Oh, begitu. Baiklah, kalau begitu. Mari, saya akan menunjukkan lahan yang nantinya bisa kamu pergunakan. Ayo. Ini desa bernama Parausorat, dan inilah lahan yang kamu bisa pakai untuk rencana yang akan kamu lakukan. Terima kasih banyak Raja. Akhirnya dengan bahagia Van Assel mendirikan sekolah tepas di daerah Parausorat itu, serta membuka lahan perkebunan dan persawahan dibantu oleh teman sepenginjalannya bernama Benz. Pada tanggal 15 Maret 1861, Van Assel mengadakan baptisan pertama kepada orang Batak di Parausorat Sipirok, yakni Jacobus Tampubolon dan Simon Petrus. Hari ini kami mau dibaptis. Iya, kami telah banyak mendengar berita keselamatan yang diajarkan kepada kami. Dan hari ini kami percaya dan kami mau mengikuti ajarannya. Baiklah, dengan senang hati saya akan membaptis kalian. Dalam nama Allah Bapa, saya membaptis kalian dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Amin.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Akhirnya kedua orang Batak itu pun telah dibaptis dan menjadi pengikut Kristus yang setia, dan mereka juga memberitakan firman Tuhan bagi orang yang belum percaya.